tips saja sih. Jadi kalau saya karena memang dari 87 kerjanya di tambang batu bara terus, jadi di sini, kebetulan banyakan teman-teman IMSN ini dari pertambangan juga, jadi saya bicaranya nanti tentang, lulusan, tambang tuh apa. Tetapi sebenarnya tidak hanya lulusan tambang karena kalau teman-teman di Kalimantan Selatan suka ada bilang, "Kalian lulusan tambang di sekolah," kayak gitu ya. Tetapi tambang-tambangnya Pak Haji itu dikerjain sama anak-anak SMA, kayak gitu sih. Tapi biasanya sih kalau lulusan tambang dibandingkan misalkan lulusan yang non tambang untuk mengerjakan tambang memang depth-nya atau kedalamannya kurang. Oke, biasanya kita nanya ya, mengapa memilih jurusan teknik pertambangan? Orang akan nanya gitu, "Kenapa sih, teknik pertambangan?" "Oh keren, punya sepatu safety," kayak gitu. "Oh keren, kerja dengan, alat-alat berat," kayak gitu ya. Nah kalau saya dulu sih belum tahu tambang tuh apa, tahun 82 tuh. Jadi saya cuma mikir sama kakak saya, kebetulan kakak saya, satu angkatan terus dibilang, "Saya mau jurusan yang nggak banyak ceweknya," kayak gitu. Karena kalau yang banyak ceweknya udah umum kayak gitu ya, misalkan biologi, kimia dan lain apa ya yang nggak umum, yaitu pertambangan. Oke, teman-teman juga mungkin, wondering ya atau ada yang ya saya boleh bilang saya bukan underestimate, tapi saya lebih baik elevasinya, itu bisa sampai 5 tahun. Nah sehingga, tambang banyak ditunjang ya oleh berbagai proyek karena memang tambang misalkan membutuhkan jembatan, tambang juga membutuhkan bendungan-bendungan, itu ada proyek-proyek kecil atau ada proyek-proyek yang di dalam tambangnya, kayak gitu. Nah mengingat industri jangka panjang, maka kompetensi dan reputasi dibentuk tuh dari ketekunan dan komitmen. Dan tidak lupa tadi saya menggarisbawahi yang Pak Herwan bilang adalah integritas. Integritas adalah kita bekerja dengan baik dan benar walau tidak dilihat orang. Kita bekerja baik dan benar ketika tidak dilihat orang atau walau tidak dilihat orang ya. Dan itu reputasi tersebut yang didasarkan dengan integritas itu sangat dahsyat, kayak gitu. Nah, kompetensi itu terdiri dari 3, yaitu, ilmu pengetahuan atau knowledge, skill atau keterampilan, dan attitude atau perilaku. Nah, perilaku juga kalau tadi Pak Herwan sudah bilang ya, perilaku misalkan kita di medsos kayak gitu, ya jangan jadi haters karena nggak ada gunanya kayak gitu. Karena medsos kita pergunakan sesuai dengan, media sosial tersebut kayak gitu. Karena zaman sekarang orang itu akan mudah melihat. Contohnya, saya pribadi nih, kalau saya misalkan ada orang ngelamar kayak gitu ya, saya lihat nih medsosnya. Kalau medsosnya sering menyuarakan yang haters-haters kayak gitu, ya udah goodbye kayak gitu. Nah, itu makanya teman-teman, jaga medsos teman-teman ya untuk tetap, stay, humble, kemudian stay, netral, kayak artinya tidak memihak dan juga tidak mencaci, kayak gitu. Nah, ini teman-teman, bisa lihat ya, ini ada, ini, sebentar saya pointernya pakai laser ya. Oke, ini tipikal kalau di perusahaan tambang. Jadi, level paling bawah, ini dari bawah sini ya. Kemudian kalau yang kiri sini adalah karir kalau kita punya anak buah. Sedangkan yang kanan adalah karir yang kalau kita tidak punya anak buah. Kayak gitu ya. Contohnya nih, contohnya kalau kita anak-anak tambang lulus kayak gitu dari lulus, teknik pertambangan, biasanya itu jadi spesialis atau dalam hal ini adalah spesialis misalkan mine planning, bisa juga long term planning, bisa juga short term planning kayak gitu ya. Eee, perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang dan segala macam, itu biasanya nggak punya anak buah. Kalau terus-terusan dia pursuing atau terus tekun dan lain-lain menjadi senior spesialis atau dalam hal ini senior engineer, kemudian menjadi expert, kemudian menjadi master expert, dan menjadi acknowledged expert. Jadi ini tadi, saya bilang, generik ya. Jadi di perusahaan-perusahaan tambang, baik tambang batu bara maupun tambang, mineral, itu seperti ini. Nah, kalau misalkan dia punya anak buah
itu menjadi team leader, kemudian naik lagi menjadi section head, naik lagi menjadi section head itu kalau teman-teman pernah mendengar itu di istilahnya Rio Tinto juga ya, itu adalah superintendent. Kemudian department head adalah manager. Division head adalah general manager. Kemudian di sini BU atau business unit atau service unit head. Ini bisa juga ada yang bilang VP ya. Kemudian baru C level atau level C, baik COO, CFO seperti Pak Herwan tadi, atau CFO, COO, ataupun CEO yang paling tinggi ya. Nah ini generik, jadi ada beberapa yang lain dari seperti ini, tetapi juga sebutannya sebenarnya mirip-mirip saja. Nah, tradesman ini biasanya teman-teman yang dari D3 atau dari SMA. Kayak itu tradesman tuh kayak semacam apa ya, teknisi lah ya. Kalau misalkan teknisi listrik atau apa kayak. Tapi kalau udah dari S1 biasanya menjadi engineer, misalkan electrical engineer dan lain-lain. Kemudian officer, officer juga misalkan admin officer dan lain-lain ini juga masuk di sini. Nah, terus teman-teman nanya ya, apakah bisa ada yang loncat? Ada, banyak yang loncat kalau dia performanya itu outstanding. Seperti itu. Jadi kalau memang outstanding atau memang ada lowongan dan kita mampu, itu bisa loncat.